Oke, di sini kita bahas yang namanya menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Ya, oke, kita sudah bahas itu apa arti penelitian sosial, itu upaya untuk menjawab fenomena sosial yang terjadi dan berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, nah, jadi penelitian ini harus jelas prosedurnya, ya, jelas sistematikanya, jelas penulisannya, jelas masalahnya, jelas waktunya kapan, gitu ya kan? Oke. Yang pertama garis besar. Garis besar. Oke. Susunan laporan. Buka halaman 168. Yang pertama dikatakan di situ satu adalah rumusan masalah ataupun merumuskan masalah. Oke, kayaknya ini sudah berulang kali saya katakan. Mbak Santi, rumusan masalah itu kemarin apa ya? Biasanya berupa apa? Pertanyaan atau pernyataan? Mbak Riri, Mbak Kotia, rumusan masalah ini berupa apa? Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Oke. Yaitu 5W tambah 1H. Ya. Oke. What, why, where, when, ya kan? Nah, apa, siapa, who, ya kan? Nah, when, di mana, where, kapan, dan how, bagaimana. Halo Mbak Riri. Oke, Mbak Santi bisa dengar ya? Mungkin oke, bisa. Oke, yang kedua, ya, setelah merumuskan ini, kita, perhatikan ya, kita berangkat ke mana? Ke Jerman. Kemana yuk? Membatasi apa yuk? Objek penelitian. Oke. Yang ketiga, ya, mencantumkan daftar pustaka. Mencantumkan daftar pustaka. Yang keempat di bukunya apa katanya? Menjelaskan apa yuk? Teknik pengumpulan data. Oke, saya mau tanya dulu Mbak, ya, membatasi objek penelitian, topik penelitian, ya. Saya mau tanya dulu Mbak Santi, karena Mbak Santi jelas dengan suara saya. Teknik pengumpulan data itu dengan cara apa dilakukan? Contohnya bagaimana? Mbak Kotiah juga bisa kasih pendapat. Teknik pengumpulan data. Melalui apa? Observasi apa lagi? WAODMS. Apa itu kemarin? Wawancara. Hanya apa? Angkot, ya kan? Angket. Observasi. D-nya apa yuk?
D-nya bukan, Anda belum beruntung. Ayo, lagi. Ayo lagi. Bukan dua kalimat, satu kalimat. Ayo, awalnya D. Ayo, Anda kurang beruntung nih. 4. D. Doku. Ya. Dokumentasi. Ya. D. Dokumentasi. Oke. M. Media massa. S. Studi pustaka. Oke. Wawancara. Yang kedua, angket. Studi pustaka. Kalau studi kasus itu, contohnya meneliti sebuah kasus kelompok orang. Nah, contohnya kasusnya apa kemarin kita buat? Kasus anak jalanan. Itu studi kasus. Kalau studi pustaka berarti meneliti ataupun mengambil literatur ataupun penelitian orang lain yang berhubungan dengan penelitian kita. Wawancara, angket, observasi, dokumentasi, media massa. Satu lagi apa? Studi pustaka. Sudah. Oke, setelah itu yang kelima itu adalah menjelaskan instrumen penelitian. Menjelaskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat penelitian. Nah, jadi kalau dikatakan instrumen adalah alat. Contohnya, dengan menggunakan wawancara. Wawancara alatnya apa yang dilakukan? Mbak Santi, Mbak Kotia dulu. Ayo. Dalam wawancara biasanya alat ataupun instrumen yang dipakai apa? Recorder. Nah, kamera kurang tepat ya. Nah, kalau kamera itu biasanya untuk observasi, memoto bisa. Tapi bisa juga sebenarnya. Tapi itu bukan yang paling utama. Ya. Yang paling utama dalam wawancara adalah tape recorder. Apalagi buku ataupun pulpen, note iya, nah, pena, nah, gitu ya. Nah, oke. Pulpen atau pena? Oke ya. Oke, yang jelas dia ada catatannya. Oke, setelah itu masuklah kita ke poin yang keenam. Poin yang keenam adalah
mengikuti ejaan yang benar. Artinya, bisa nggak kita buat seperti ini? Kita membuat penelitian. Contoh, judulnya adalah ini seperti ini kita buat. Pengaruh ekonomi terhadap gaya belajar. Bisa nggak gini? EDY, EYD. Oke. Mengikuti kalimat yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak boleh menggunakan singkatan, asal boleh menggunakan singkatan, asalkan ini singkatan itu dijelaskan di awal. Contohnya ASEAN. Tetapi ketika pertama sekali kita menjelaskan ASEAN, sebaiknya kita membuat dalam kurung association. Selanjutnya kita bisa menyingkat dengan kata ASEAN, ya. Oke. Selamat malam. Gitu ya. Oke, inilah contohnya mengikuti ejaan yang benar. Boleh menggunakan singkatan asalkan dijelaskan di awal. Setelah itu menggunakan singkatan. Dan singkatan itu biasanya harus sudah umum. Nah, semuanya sudah mengerti. Yang ketujuh, dia ada namanya menyusun laporan, ya kan? Nah, menyusun laporan. Selanjutnya yang kedelapan, ya. Ada nggak yang kedelapan? Tidak ada ya. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke. Di bab ini kita disinilah yang namanya bagian pembukaan. Bukan pembukaan kemarin saya katakan. Ada nggak pembukaan? Tidak ya. Yang ada adalah pendahuluan. Oke. Oke. Di pendahuluan ini ada namanya judul penelitian, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Di kata pengantar biasanya apa? Ucapan terima kasih, terus ya terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas dan kawan-kawannya. Akhirnya dan biasanya ya ucapan syukur, dan biasanya di akhir itu akan dituliskan segala kritik yang membangun diterima demi kesempurnaan penelitian selanjutnya, ya, ataupun untuk penyempurnaan. Oke, di sini ada namanya bagian isi laporan penelitian, di mana ada pendahuluan, ada tinjauan kepustakaan, ada metode penelitian, ada hasil, ada pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, bisa ya? Baik, di dalam bagian ini muncullah dia ada namanya mengomunikasikan hasil penelitian. Oke, disusun terlebih dahulu, prosedurnya harus ada, gitu ya. Prosedurnya harus ada. Prosedur ini sangat penting, di mana saya katakan tadi harus ada rancangan-rancangan. Sama dengan Mbak Anissa atau Mbak Riri ketika ingin masuk di KPC, ada nggak rancangan-rancangannya? Ada. Pertama sekali adalah mendaftar. Nggak mungkin pertama sekali langsung masuk ke kelas. Nah, gitu. Ya apa lo, ya kan? Nah, oke, bisa ya?
Sudah, ini sudah saya balikin ya. Oke, inilah yang dikatakan menyusun hasil penelitian, ya kan? Oke. Sudah. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang materi selanjutnya. Gitu ya. Oke, judul penelitian. Judul itu harus menarik perhatian pembaca. Selamat malam juga Mbak Sri. Oke, judul itu harus menarik perhatian dan judul ini tidak boleh menyangkut ataupun istilahnya itu tentunya mengejek orang lain. Tidak boleh. Tetapi di dalam judul itu harus terkandung yang namanya masalah. Masalah itu ya. Oke. Kita buat di sini judul. Contoh judul. Contoh judul. Oke. Pengaruh kemiskinan terhadap minat menggunakan narkoba. Oke, ini harus ditulis huruf besar atau kapital. Oke, kalau ini huruf besar enggak? Tidak perlu. Karena dia adalah kata penghubung. Minat. Nah, ini dia bagian ejaan yang disempurnakan tadi ya. Salah satu teknik penulisan. Minat menggunakan narkoba. Narkoba di desa mana yo? Mbak Riri, Mbak Santi di desa mana? Halo, Mbak Sri di desa mana desanya? Di desa apa yo? Di desa kampung-kampung. Desa kampung Riri ya, kampung Riri. Oke, pengaruh kemiskinan terhadap minat menggunakan narkoba di desa kampung Riri tahun 2099. Oke. Berarti oke, berarti dari judul tersebut ini jelaslah di sini yang namanya variabel. Berarti judul ini judul yang baik mencakup variabel. Oke, mana variabel di sini? Oke, di sini mana variabel? Halo Mbak Santi, jelas nggak suara saya? Mbak Kotia, sudah? Halo, halo, halo.
Ya udah, kita lanjutkan saja ya. Oke. Di dalam ini terdapatlah di sini yang namanya variabel ya. Oke, variabel. Variabel ini adalah permasalahan yang akan dikaji. Contohnya, variabel ini adalah permasalahan yang akan dikaji. Di sini variabelnya yang mana? Inilah variabel pertama. Oke. Yang kedua, inilah variabel yang kedua. Berarti variabel pertama, kita akan meneliti kemiskinan dan terhadap minat menggunakan narkoba di desa Kampung Riri tahun 2099. Oke. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, baik. Yang kedua, judul yang baik itu ya harus jelas di mana tempatnya. Di kota mana, kabupaten mana, ya. Oke. Berarti judul yang baik itu harus ada yang namanya, pertama tadi variabel. Variabel ini adalah permasalahan yang akan dikaji. Yang kedua itu adalah tempat penelitian. Selanjutnya, waktu pelaksanaan kapan? Tahun 2015 contohnya. Tahun 1950 atau tahun 5 sebelum Masehi contohnya ya. Waktu penelitian. Oke. Perhatikan lagi yang kedua di halaman 169. Bisa ya? Oke, perhatikan ini. Itu ya. Yang kedua kata pengantar. Kata pengantar biasanya adalah ucapan terima kasih. Ya. Oke. Berisi keterangan dari penulis mengenai tulisannya dan ucapan syukur ya. Oke. Dan di situ juga dijelaskan apa sasaran penelitian, apa topiknya, ataupun tema daripada penelitian itu sendiri. Ya. Oke. Dan harus jelas pada kata pengantar akan ditambahkan atau dituliskan yang namanya kapan penelitian itu dilaksanakan ya. Dan nama lengkap peneliti ataupun penulis. Oke, bisa ya? Daftar isi ini wajib. Daftar tabel ini kalau ada. Berarti ini bukan syarat yang harus dipenuhi. Tetapi jika ada daftar tabelnya bisa ditambahkan. Oke, ini adalah sebagai sumber tambahan ataupun dengan memudahkan pembaca mengerti dari isi daripada penelitian itu. Nah, tabel itu bisa berupa tabel daripada partisipan ataupun objek yang diteliti bisa
bermacam-macam ya. Jadi daftar tabel. Kalau daftar isi semuanya mengerti ya. Daftar gambar, diagram, ilustrasi atau peta ya. Oke, di sini jika ada gambar harus bukan harus. Jika ada gambar bisa dibuat di laporan penelitiannya, jika tidak juga tidak masalah. Tetapi sebaiknya gambar ini berpengaruh untuk mempengaruhi minat pembaca untuk membaca laporan penelitian tersebut. Tapi ingat, gambar itu jika dibuat dalam suatu penelitian harus disertakan sumbernya dari mana ya. Oke, contohnya jika kita ambil sendiri dengan menggunakan kamera tersendiri bisa dibuat dengan sumber dokumentasi pribadi. Kalau kita ambil dari internet, sumber dari mana? Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya isi laporan ya. Ada 3 isi bukan 3. Yang pertama dia ada bab pendahuluan ya. Yang pertama tadi latar belakang masalah. Oke, perhatikan tadi di sini. Latar belakang masalah ini adalah alasan peneliti memilih topik ya. Mengapa kita melakukan penelitian itu? Itulah yang kita tuliskan di latar belakang masalah ya. Setelah muncul latar belakang masalah, maka kita akan menuliskan tujuan ataupun manfaat penelitian itu ya. Oke, contohnya kalau misalnya tujuan penelitiannya untuk siswa, kita jelaskan apa itu manfaatnya untuk siswa ya. Nah, contohnya kita meneliti anak jalanan, apakah tujuannya itu untuk siapa? Untuk orang tua. Bisa saja untuk mengingatkan anaknya supaya apa? Supaya tidak melakukan kenakalan contohnya. Nah, untuk anak jalan supaya apa? Supaya seperti ini dan seperti itu. Ya, gitu ya. Oke, di situ ada juga yang namanya hipotesis. Oke. Saya mau tanya ini Riri Priyanti. Apa itu hipotesis? Hipotesis kalau ada. Ayo. Kotiah itu apa itu hipotesis? Mbak Kotiah itu apa hipotesis? Ayo. Bisa dengar suara, bisa ya? Saya coba ke Ayu, ini alihkan suaranya. Kalau Ayu. Halo, apa itu hipotesis? Bisa dengar suara ya? Jawaban apa? Jawaban soal. Sementara itu bagaimana? Yang perlu diapain? Hipotesis, apa itu hipotesis? Oke. Hipotesis itu kalau ada. Hipotesis ini adalah jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Jawaban sementara yang
diuji kebenarannya. Contohnya, kalau ini hipotesisnya tidak harus ada. Kalau penelitian kuantitatif, hipotesisnya ada. Kalau kualitatif, bisa ada, bisa tidak ya. Nah, bisa? Oke. Selanjutnya batasan konsep penelitian. Oke. Dan bisa juga di pendahuluan hambatan yang didapat selama penelitian. Contohnya, ketika kita ingin melakukan penelitian itu pasti ada hambatan. Contohnya di biaya, ya kan? Oke, biaya untuk melakukan penelitian transportasi, contohnya. Terus apa? Susahnya untuk menemukan partisipan ataupun orang yang akan kita teliti. Itu adalah salah satu contoh tantangan, ya. Oke, bisa ya. Itu dia yang namanya bagian isi laporan penelitian. Oke, yang kedua ada namanya tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan ini memberi gambaran mengenai hal yang telah dirintis oleh peneliti, seperti konsep ataupun teori data. Contohnya, di tinjauan kepustakaan ini, kita meneliti anak jalan pelajaran. Oke, menurut Riri Rianti, kenakalan remaja di kampung Riri Rianti tahun 2015 disebabkan karena di desa itu banyak sekali yang putus sekolah. Oke, itu menurut peneliti lain. Sedangkan menurut Amini, kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke. Terus dari pendapat para peneliti sebelumnya, kita tambahkan juga apa yang menjadi anggapan kita terhadap hal tersebut. Ya kan? Itulah tinjauan kepustakaan. Ya kan? Menyaring yang namanya literatur yang berhubungan dengan penelitian kita. Bisa ya? Oke. Yang ketiga ada namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian ini menerangkan subjek, ya, subjek, objek, ya kan, ruang lingkup, teknik sampling, ya kan, teknik pengumpulan data melalui apa, wawancara, instrumen apa, atau pengumpul data atau model, ya kan, metode pengolahan dan analisis. Contohnya, apakah dia menggunakan interview ataupun observasi, bagaimana dia mengambil sampelnya, ada dia strata. Sampel strata namanya kemarin adalah sampel yang bertingkat. Ada namanya sampel acak ataupun random, ya kan? Ada sampel apa lagi yuk? Accidental, secara tiba-tiba. Itu sudah kita pelajari ya kemarin ya. Nah, oke, selanjutnya ada namanya hasil penelitian. Halo. Halo. Oke, hasil penelitian. Di dalam bab hasil penelitian ini, kita menyajikan deskripsi umum tentang subjek atau objek penelitian. Oke. Hasil penelitian bisa menggunakan uji statistik
untuk masing-masing data. Kalau menggunakan kalau menggunakan penelitian kuantitatif. Oke, Mbak Riri, penelitian kuantitatif itu menggunakan apa? Penelitian kuantitatif itu menggunakan apa? Nah, penelitian kuantitatif itu apa? Oke. Penelitian yang datanya adalah berdasarkan angka. Kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan kualitas atau mutu, ya. Nah, oke. Jika pendekatannya kualitatif, maka sajian datanya tidak berupa uji statistik, tetapi berupa kalimat, ya. Oke. Oke, di dalam hasil penelitian ini, disinilah kita gambarkan bagaimana data yang kita peroleh. Contohnya, kalau misalnya kita mendapatkan hasil wawancara di desa Kampung Riri, terdapat 50% anak jalanan yang menggunakan narkoba dipengaruhi oleh teman-temannya. Oke. Itu menurut hasil wawancara dengan anak jalanan. Kita tuliskan, ya kan? Oke, kalau contohnya kita ingin meneliti perbandingan siswa paket C di Taiwan dengan di Indonesia, mana yang lebih pintar? Oke, kita uji dengan statistik, dengan ujian. Nah, uji statistik. Oke, terus kita bandingkan keduanya dengan menggunakan statistik tadi, angka tadi. Hitung. Oke, makanya ada namanya median, modus, apalagi, dan rata-rata. Ya, selanjutnya ada namanya hasil penelitiannya, bab pembahasan hasil penelitian. Disinilah pembahasan seluruh hasil penelitian dan rangkumannya yang semua dituliskan, ya. Nah, oke. Dibandingkan satu dengan yang lain, oke. Dibuat ketertarikannya, artinya keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, ya kan? Serta di sini perlu evaluasi. Bagaimana penelitian itu dilaksanakan akan dievaluasi juga, ya kan? Bagian bagian ini harus diuraikan secara lengkap. Nah, harus digunakan secara lengkap. Oke, karena apa? Supaya diketahui oleh pembaca dengan jelas. Selain lengkap, juga harus menarik. Menarik ke kiri, menarik ke kanan, menarik ke samping, menarik ke depan. Apakah seperti itu? Ayo, supaya menarik pembaca, menarik minat pembaca, ya. Oke, ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya adalah
bab kesimpulan dan saran. Oke, oke, perhatikan. Oke, kesimpulan dan saran ini bab 3 biasanya dan ataupun bab terakhir ya. Oke. Pada bagian ini diuraikan yang menjadi simpulannya. Oke. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya kan tidak usah banyak-banyak. 3 paragraf cukup atau berapa atau terserah. Asalkan jangan 1 paragraf. Ya. Oke. Dan saran. Oke. Saya mau tanya dulu sama Mbak yang baru datang ini siapa namanya? Mbak Risa. Kalau kita melakukan penelitian tentang anak jalanan, sarannya apa? Sarannya. Halo, oke Mbak Riri. Kalau kita, oke, kalau kita ingin melakukan, kalau kita sudah melakukan penelitian tentang anak jalanan, oke, anak jalanan ini dipengaruhi oleh faktor kurangnya perhatian orang tua. Sarannya Mbak Risa apa? Itulah contohnya kesimpulannya. Saran Mbak Risa. Saran, saran, saran. Ayo, Mbak Riri, Mbak Risa. Ayo apa nih saran? Iya, bagus sekali. Mbak Risa, hmm, ayo apa lagi? Mbak Amini bisa kasih pendapat yuk. Halo Mbak Amini. Mbak Anissa. Halo Anissa.
Oke, sarannya yang jelas sarannya itu harus tepat sasarannya kepada siapa ditujukan. Saran kepada pemerintah boleh, pemerintah harus mensosialisasikan kepada orang tua supaya seperti itu, ya. Itulah yang menjadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini maksudnya adalah kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Ya kan disimpulkan apa yang menjadi hasil penelitian itu. Bagaimana gambaran umum penelitian tersebut. Ya, oke. Bisa? Bisa ya? Oke, selanjutnya adalah bagian penutup. Oke, bagian penutup ini adalah ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah disusun apa saja buku-buku yang dilakukan ataupun dikutip dari mana buku itu, ya kan? Oke. Dimana ini sangat penting, dimana daftar pustaka ini ditulis di bahasa Indonesia sudah ya. Nah, nama, tahun, judul, penerbit, kota gitu ya. Nah, itu ya. Daftar pustaka ini dibuat untuk memberi informasi tentang bahan bacaan yang digunakan. Ada nama penulis, tahun penerbit, judul, tempat penerbit, nama penerbit, ya kan? Oke. Kalau dari internet, apa itu alamat websitenya dan ataupun kapan diakses internet tersebut. Ya, oke. Lampiran. Lampiran ini adalah bisa berupa ini hal yang mendukung sebenarnya. Bisa berupa surat izin, bisa berupa tabel-tabel ya. Nah, ini. Surat izin, tabel-tabel, indeks. Kalau dikatakan dia indeks ya, indeks ini disusun berdasarkan istilah dengan urutan abjad. Ya, contohnya istilah, contohnya adalah bahasa asing yang tidak kita ketahui. Contohnya ada kata ASEAN di dalamnya. Kita buat indeksnya itu apa? Contohnya ada kata asing yang belum pernah kita dengarkan ataupun bahasa Inggris bisa ataupun bahasa lain yang tidak umum ataupun tidak pernah kita dengar ataupun jarang kita dengar. Agar orang lain ataupun pembaca tersebut mudah untuk memahami hasil penelitian kita. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada saya yang bertanya. Halo? Oke, asumsi ya. Oke, asumsi. Asumsi itu adalah anggapan kita terhadap terhadap apa? Terhadap penelitian yang dilakukan.
Contohnya, contoh dalam mengobservasi penelitian ini, penulis memiliki tantangan untuk mewawancarai mereka dikarenakan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang saya tanyakan. Oke. Itulah yang dilakukan. Oke ya. Oke. Bisa? Ini kami ini mau pulang ya, nanti belajar dari YouTube aja. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ayo, apa lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kelasnya ya.
Oke, selamat malam semuanya.